Nggak bisa, pada akhirnya akan harus ada yang dibayar. Dan gue pernah dipaksa bokap gue untuk kayak stop Jakarta Moving and like get a real job. Kalau lo kebanyakan ngeluh, lo masih dinilai belum siap, Pak. Lu yang nanti kaget. Memang terlihat di layar kaca, terlihat di layar handphone kita, semuanya sunshine and rainbow. Di belakangnya kayak bisa dalam sekejap mata, di belakang layar dia diem. Kayak nggak hidup. Hi guys, welcome back. This is me, Kalia Samina Samadina, as your host for I'm a Protagonist, a podcast by me in collaboration with Limitless Media. Yeay! Kalau gua antagonis gimana? Kayaknya Okay guys, hi, welcome back to another episode with me as your host in this podcast yang menjadi tempat curhat untuk lo semua. This is a podcast where you guys can talk about a more personal, deeper topic. Dan hari ini kita sudah dijoin oleh these two ladies. Halo, selamat datang. halo. Mungkin Kita mau- di sini tamu ya. Iya. Guest star. Guest star. Guest Tapi star. akan lama-lama kayaknya nggak kayak tamu ya. Lebih melangkahi yang punya podcast gitu. Jadi host. Gak apa-apa. Jadi Nggak, host nggak. apa? Kan karena kita tuh kayak family gitu Yes. ya. Family. Kayak gimana tuh guys? Coba dijelasin. Kayak Mungkin benang merah antara kita bertiga apa aja. Iya. Tuh, jadi gue yang membuat kita diam. duduk di Aku sini. diam. Kamu yang nge-host. oke. Mungkin mau memperkenalkan diri masing-masing. Oh, aku Gita, biasa dikenal dengan IDGITAL. Gita. Soleh. Iya, aku Bukan. kurang. Wah, kurang bisa. Makasih ya udah diundang ke podcast Tadi ini. aku langsung nge-blank. Apa? Wait. Kalau sama Kanunya tuh harus kayak pinter tektok kan. Kalau enggak, Iya, you're out of the group. Wah, ya kan kita conditioning acting untuk itu. Iya, kan? iya. Jadi gue out of the group. Oke, terima kasih. Atas waktunya. Ya, kembali lagi di podcast It Gita. Dan Nuya. guys. Jadi kamu siapa? Jadi Ayo. aku siapa? Oh iya, aku adalah Nuya. Yaitu adalah seorang apa ya? Okay, so what? Founder, producer, director of Jakarta Movement of Inspiration. Tempelin sound effect applause. Alias ibu kita semua. Ya Ibu ampun. Mami Kita tuh Nuya. kayak Ya. kacungnya dia gitu Kayak lah. kacungnya Kita kayak dia. bonekanya. Enggak dong, kan aku sayang kalian. Family. Kita keluarga pada intinya. Langsung aja kita masuk ke topik-topiknya. Stay tune. Stay Udah tune. tadi belum? Oke. Oke. Aku mau nanya dong nih, tadi kan udah betul. perkenalan dikit nih mengenai kalian berdua. Terus juga udah cerita-cerita sedikit mengenai kalian itu siapa, kalian itu kalian sedang melakukan apa. Tapi mungkin pengen minta dijelasin lagi dong kesibukan yang sekarang banget nih, lagi ngajain apa sih? Langsung Oh, silakan. sibuk ya. Sibuk sih, nih, lumayan. Tapi kita lebih sibuk nih, sering bolos latihan. Gak pernah gue Bercanda bolos latihan. Kayak Jakarta Moving tuh di atas prioritas gue gitu Wah, loh. tapi memang benar. Kamu bolos baru kemarin ya? Iya, tapi ternyata tidak jadi latihan. Iya, gitu. jadi nggak bolos ya. Berarti nol absen Iya, lo. nol. Wah, keren. Jadi Oke. gua dan Gita lagi bersama di produksi musikal petualangan Sherina Jakarta Moving. Ya itu. Ya itu. Ya udah kita tahu lah ya musikal petualangan Sherina. Siapa sih yang nggak tahu? Ya. Eh, Jadi nih gue jelasin aja ya karena mungkin banyak audience. pendengar kalian Yang mungkin belum tahu. Jadi musikal petualangan Sherina itu adalah adaptasi dari film petualangan Sherina produksi Miles Films, tapi kita buat versi teater musikalnya. Yes. Dan musikal petualangan Sherina itu sudah pernah ditampilkan di 2017 dan 2018 di mana ada Miss Kalia Islamadina sebagai ensemble di Kayak situ. penonton langsung Dulu dia kayak 14 tahun, guys. Sekarang aku berapa? Ensemble. Sekarang umur berapa? Mau 19 kan? Iya. Tahu nggak dulu? Nah, sorry ya, gue out boleh nggak? Boleh. Boleh. Dulu Tanda. Kalia Islamadina masuk ke ruang audisi nih. Kan dulu walk-in-nya offline ya, bukan virtual. Masuk ke ruang audisi kayak, oh my god, hi Kanuya gitu. Iya, semua cute banget. Terus bawa CV setebal ini. CV! Semua prestasi dia dari TK, SD, SMP. Itu ada semua di list. Dan ada foto-foto dia dari TK, SD, SMP. Itu kayak portofolio nggak sih? Itu porto. Itu bukan TV. Itu porto. Itu album. Itu album. Itu album. Itu buku.
novel. Aku ngefans banget sama Kanye. Good banget. 14-year-old Kanye. Don't embarrass me. Sorry. Don't embarrass me in She's front of the cool, camera. I'm and cool now. Enggak sama sekali enggak kayak yang tadi aku bilang semua itu bohong. Iya, itu bohong. Jadi itu kesibukannya ya, Bun. Itu kesibukannya ya. Enggak, ya kesibukannya MPS. Terus Jakarta Moving lagi eksplorasi berbagai medium lain. Yeah. Tetap of course in arts and entertainment, tapi salah satu katalis kita eksplorasi medium itu juga karena pandemi ini. So maybe we're gonna talk more about that. Dan amazingly di tengah pandemi ini terlahirlah Gitaf dan Solek dan sedang mempersiapkan single-single lainnya. Jadi gue yang cerita loh. Oke. Jadi betul banget. Sebenarnya Jakarta Moving itu adalah peran terbesar dalam hidup saya ya di umur 19 menuju 20 tahun ini. Ya. Jadi sebenarnya perjalanan musik udah dari lama, tapi berkat Ibunda Nuya, saya bisa mewujudkan mimpi saya, yaitu merilis sebuah single perdana yang berjudul Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Jadi kesibukannya akhirnya hanya promo, latihan, bercanda-bercanda, podcast, ya gitulah. Podcast. Iya. Sudah menjadi host baru untuk podcast ini. Nambah kesibukannya. Amin. Pas banget nih. Kan tadi kan Kak Gita baru banget bilang nih. Kak Gita baru banget rilis single. Iya, sebagai Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Iya. Nah, pengen dong diceritain itu sebenarnya lagunya tentang apa sih? Oke. Sebenarnya kelihatannya kayak basic banget ya. Kalau misalnya seseorang yang jomblo, kayak semua orang pasti di ruangan ini pernah jomblo gak sih? Kayak kamu pernah jomblo berapa tahun, Dep? Lagi jomblo. Dia bukan lagi jomblo gitu. Logikanya kayak manusia ketika lahir tuh Itu udah jomblo gitu. Kayak kita tuh Dari dekat lahir banget ya jomblo, dengan lahir. konsep jomblo gitu. Iya, paham. Nah, aku tuh sebenarnya berasal dari keresahan sendiri nih lagu. Dimana aku ngelihat teman-teman aku generasi Gen Z ini kayak kok mudah sekali mendiskreditkan diri sendiri hanya karena tidak mendapatkan validasi dari orang lain. Oh ya. Contoh, kalau lu belum dapat pacar berarti lu Kurang. kurang, minus cuy. Atau kayak lo nggak bisa maintain relationship ya, atau Iya. oh sadar lo ketinggian kali makanya lo nggak dapet cowok gitu. Iya. Kayak banyak kan Pak, banyak. Kalau kita wanita gitu kan yang cepat sekali kalau nggak dapet jomblo tuh, kalau jomblo berarti Kurang. kuring nih. Kayak no. Gitu. Nah Paham. ini sebenarnya awal keresahan aku, tapi aku pengen bikin lagu ini tuh menggambarkan keadaan-keadaan yang kita sering mendiskreditkan diri sendiri. Nah. Jadinya ini sebagai penyemangat kayak, bro lu nggak boleh bikin diri lo seakan-akan kayak lo kurang. Nah. Lo tuh nggak kurang Pak, Iya. tapi hal indah lo belum datang. Ah, Nah kita kan suka bertanya-tanya, cuy mana nih reward buat gua, ini kenapa hidup kagak adil Pak? Gitu Iya. kan, sering kan? Iya, iya, Lo sering betul, gak sih betul. kayak gitu? Sering lah ya. kayak kapan nih? Kapan Kapan waktu gitu? gue datang gitu? Oke, sekarang gini, kalau dikasih sekarang siap nggak? Nah, sebenarnya proses hidup kita itu untuk mempersiapkan kita for a better life, you know, Iya, girl, paham. gitu. Paham, paham. Biasa Gila lu aja. wise banget gitu. Gila. Lanjut aja sayang, begitu lah udah betul waktu untuk datang. Siraman rohani Kayak hari orang-orang ini. denger, anjing segitunya kan tuh lagu ya. Anjir. Bener gak sih? Dengerin lagi kayak anjir deep lagi gitu. Kayak gue nggak pernah sadar ada meaning terindah di belakang ini sebelumnya. Gila, gue berasa Aduh. disinari banget. Iya, kayak kalau Jakarta Moving punya mantra kan? Iya. Nah, mantra gue itu hal indah butuh waktu untuk datang. Anjay. Gitu. Kalau misalkan nih, kan deket banget nih sama the konsep Solekmu. Solekmu sendiri itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya Solekmu itu hanya pengalihan isu karena judulnya panjang banget. Hal indah butuh waktu untuk datang. Itu dia terbuka terbuka lebar waktu untuk datang karakter habis ya. Iya. Kalau di Twitter tuh kayak lu cuma bisa kayak Capek gitu. Terus kalau bikin hashtag tuh kayak hal indah butuh waktu untuk datang. kecapean orang kan. Iya. Jadinya dan untungnya Solekmu itu sesuatu kata yang jarang kita temukan di lagu-lagu kan. Jadi dalam menarik perhatian kayak orang-orang baru yang nggak tahu aku kayak Solekmu nih apa nih Solekmu, gue mau dengar dan ternyata ya gitu lagunya. Itu hanya pengalihan isu, bagian dari campaign juga sih. Pengalihan Oke, isu. paham. Tapi gue jujur ya, Apa gue tuh, jarang sayang? dengar kata solek nih kak. Solek, mungkin Solek. mau dijelaskan kan Oh, kata-kata oke, oke. solek tuh apa sih kak? Solek tuh sebenarnya kita bersolek. Laki, wanita bersolek kan. Kita menjalani hari-harinya dengan bersolek gitu. Tapi kadang kita ini bersoleknya itu gak buat diri kita sendiri. Ah, paham. Kadang karena tuntutan kayak lu jerawatan deh, kayaknya lu butuh di itu, gue kayak gitu-gitu lah. Iya, iya. Hal yang kayak banyak yang membuat lu harus mempercantik diri gitu. Iya. Nah kadang yang kita lakukan untuk diri kita sendiri itu bukan
kita. Ya nggak sih, kayak 1000 cara untuk membuat dirimu mempesona, tapi kau menderita karena itu bukan kau yang sebenarnya. Gitu loh maksud gua, Pak. Kayak dengar suara audience lagi roaring in the background kayak Dimasukin sound effect dan gitu ya. sound effect tepuk tangan. lu harus sering-sering ngomong serius kayak gini. Santai. Gue sama dia bercanda doang sama curhat. Jadi kayak Kadang kayak kita kayak gitu bukan untuk kita sendiri. Iya, Nah, paham. maksud aku tuh kayak solekmu tuh bukan kurang cukup. Jadi lu tuh udah cukup, Pak. Tapi yang buat lu itu harusnya lebih dari itu. Karena kita ya lu mau dapat pasangan yang kurang kan kagak. Lu mau dapat pekerjaan yang bagus kan. Nah, lu dipersiapkan untuk itu bukan karena lu kurang gitu maksud aku. Gitu aja sih singkat soleknya. Damn, keren banget. Terus kenapa sih kayak why did you started that in the first place? Kenapa Kayak kenapa tiba-tiba memilih kayak lagu oh itu? gue mau mau bikin gini lagu nih, itu. gue pengen nunjukin message-nya ini ke dunia. Kayak emang pernah sempat ada kejadian yang seperti itu Ini menarik nih, menarik. Atau kayak Jadi si ibunda ini kenapa sayang? enggak. Gue cuman mau cerita aja. Apa tuh? Sebelum gue denger Solek, gue udah denger 4 lagu kita yang lain. Ini Coba gimana? Dilanjutin, Bu. Nah, jadi kan ibunda ini kan yang pertama kali menawarkan saya, lo mau bikin lagu nggak? Sekarang nih gue produce gitu kan. Itu jujur itu kayak hari itu di mana gue tahu ini kayaknya hidup gue akan berubah. Dan ternyata beneran berubah berkat si ibunda ini. Serius? ibu semua orang Gue bahkan kayak gue ibu tuh semua orang. bukan bermaksud kayak Mother lo Earth. mau gue produce nggak? Sebenarnya kayak lebih kayak lo harus bikin single, lagu kayak gitu, harus ya? gitu. Nah, terus gue kasih nih lagu gue nih. Yeah. Dia banyak, lumayan. Hanya sedikit dari lagu-lagu yang gue tulis. Terus kayak aduh yang mana nih yang mau gue naikin ya? Yang mana nih yang gue naikin? Tapi ternyata gue sadar, lagu-lagu yang udah gue tulis ini keresahan gue dulu. Oh, iya. Tapi apa keresahan gue sekarang gitu kan? Nah, keresahan gue tuh ya, apalagi nih pandemi ini tuh banyak banget melahirkan orang-orang insecure, Pak. Ya nggak sih? Iya, benar. Kayak secara gamblang mereka bilang mereka insecure dan banyak waktu sendiri kan. Iya. Kayak jadinya stres sendiri. Padahal sebenarnya ya nggak tahu ya, kayak pandemi ini tuh banyak menyulitkan banyak orang. Nah, itu keresahan gue nih. Hal ini Iya. butuh waktu untuk datang. Iya. Jadi jangan banyak ngeluh, tapi ya lu jalanin aja prosesnya Iya. gitu. Paham. Gitu. Webinar, guys. Webinar. Webinar nih, narasumber kita. Boleh ngomong kasar Keren nggak sih nih di sini? gue. Nanti disensor ya, Cakra. Oh, ada sensor ya? Ntar disensor. Kayak oke. Pip. Kalian kalau ngomong kasar nggak apa? Anjing. Kucing. Dan juga kelinci. Itu adalah nama-nama binatang. Aduh, pengalian isu. Pinter nih, aduh pinter-pinter. Memang host kan, profesional. Oke, aku mau nanya nih. Mungkin Kanoya pengen cerita nih ke orang-orang kayak how did you started Jakarta Movement in the first place? Gue sering banget mendapat pertanyaan ini, dan setiap kali gue ceritain ulang, ceritanya beda-beda. Oke. Gak tahu kenapa, Karena lupa. karena gue sering menyadari bahwa life decisions gue atau gimana gue menjalani perjalanan hidup yang sangat penuh plot twist ini tuh kayak kadang-kadang lo baru menyadari hal-hal tuh setelah lewat, ngerti gak sih? Dan interpretasi gue tentang momen-momen itu berubah dengan apa yang gue pelajari lagi kayak oh ternyata momen itu ternyata momen itu ini gitu. Maksudnya gue baru bisa Connecting the puzzle gitu. gue baru bisa mengartikan setelah gue tahu ilmunya, setelah gue merasakan experience yang lain, baru gue bisa menginterpret what that was gitu. So kalau per kejadian ya, oh by the way, gue dan kalian sama-sama alumni SMA Lab School guys, Kebayoran. Ya oke, long story short adalah dari SMP gue suka bikin short movie. Kayak perjalanan gue mencari kayak what am I gonna be in life tuh kayak berubah-berubah banget ya. Iya. Tapi waktu SMP gue klik banget sama yang namanya directing. Tapi waktu itu di film, short movie. Terus kayak ada tugas bahasa Indonesia waktu SMP di mana bikin film, terus kayak Tahu tuh tugas. somehow kayak guru gue, ada seorang guru yang sangat berjasa dalam hidup gue, tapi gue jarang ngobrol sama dia, tapi dia berjasa banget gitu. Gue selalu menceritakan dia. Namanya Pak Armatno. Oh, Pak Armat. Halo Pak Armat. Halo, Semoga Pak Bapak Armat. sedang nontonnya. Halo Bapak. Iya, gara-gara tugas itu Pak bahasa Armat Indonesia dari di situ. Pak Armat itu, gue jadi menemukan salah satu bentuk kesenian yang membuat gue tuh bisa flow dan zone out. Ya kan? Kayak kalau lo lagi bikin lagu tuh kadang-kadang lo jadi lupa waktu gitu kan. Dan gue tuh pertama kali merasakan sensasi itu ketika gue bikin film dan ngedit film. Itu kayak salah satu indikator kayak oh ini passion gue adalah ketika lo melakukan sesuatu yang kayak butuh fokus kerja
kayak challenging, but you keep on doing it like naturally gitu. Yeah. Kayak the challenge is fun. Yeah. Gitu. It's something that you want to do. Karena gue punya satu teori kayak gini. Kalau misalnya lo mau grow, it has to be challenging enough. Yes. If it's not challenging, it's gonna be boring. Yes. If it's too challenging, it's gonna be stressful. Jadi harus benar-benar tengah-tengahnya banget. Iya, Dan betul. gue pertama kali ngerasain itu waktu gue bikin film. And then dari SMP, SMA gue jadi kayak, oh, Nuya is the director girl gitu, the film girl. Karena gue banyak ikut festival film, lomba-lomba film antar sekolah gitu. Iya. And then, ya biasa anak-anak SMA sotoy ya, kayak kita mau bikin drama musikal, siapa nih yang ngedirect? Oh iya Nuya, karena dia kan sutradara film. Padahal beda banget ya. Film sama kayak panggung tuh kayak wah. Itu dua hal yang jauh sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. So Tapi different. kayak, we didn't know any better. Terus Yeah. kayak gue kayak, oh iya bisa. Gitu. So pertama kali gue ngedirect musikal tuh di situ. Gara-gara si musikal Skylight ini Iya. jadi kayak road to-nya pensi paling hits seantero SMA Jakarta yaitu Sky Avenue. Wih, keren. Terus dulu Jir, oh maaf. 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 Oke. Terus Sakit lagi. somehow karena kayaknya ini juga kebetulan yang kayak wow kebetulan gitu ya. Gue mengerjakan Skylight itu bener-bener senang banget, passionate banget dan gue amazed sendiri. Itu pertama kalinya gue membuat musikal ya by the way. Pertama kali banget. Gue langsung jatuh cinta banget sama skala kolaborasinya. Kayak so many people harus bener-bener sync untuk bisa ini works gitu. Iya, Kalau misalnya betul. film kan kayak ya ada yang nggak sync bisa diedit, bisa di apa ganti kamera gitu-gitu. Tapi kayak kalau di musikal It's really tuh easy enggak. to manipulate Lo bener-bener rely on a lot of people doing a lot of different things tapi sync somehow. Kayak kita kayak satu otak tapi kayak banyak gitu yang Iya. bergerak barengan. Betul. Dan gue bener-bener jatuh cinta banget sama kayak bentuk kesenian ini. Nggak cuman as an experience sebagai penonton kan nonton live tuh kayak it's a different feeling Yeah. kan. And like ketika lo tampil live juga it's a different feeling. Yeah. Tapi on a conceptual level juga kayak wow, kayak ini bener-bener adalah eksplorasi dan pendalaman like kemampuan manusia nih dalam kayak bekerja sama, dalam berkomunikasi. Yeah. Makanya kayak gue melihat musikal tuh sebenarnya kayak jir ini tuh kayak That's sacred Iya, banget gitu. It's the purest form of Exactly, buat performance. gue bikin musikal tuh ibadah gitu loh, Iya. nggak sih? Kayak, Solata. cause it's so zen dan kayak it's like I feel like I'm growing so much. Iya. Dan walaupun I do it a lot of times, ya maksudnya gue sekarang at this point gue udah punya beberapa judul musikal yang Yes. sudah gue direct gitu. Yeah. But every time I do it again, there's always something new that I get from these new group of people. Iya. Ya kan? And like seeing them grow also kayak helps me grow. Iya. Ini kita lagi ngomongin apa sih by the way? How you started. Oh yeah, how I started. Yeah, that was it. That's it. That's it, That's because it. you love doing it. Yeah, and because- it's unintentional. Bukan Yeah. kayak it's not a decision. It's just Yeah. kind of like a series of kebetulan, and then I just followed what I love, Yeah. and it sticks. Tapi that's actually really great gitu. Kayak I see you guys, and then you guys are talking about this. This is your passion gitu. This is something that you love gitu. This is something that you love doing gitu. It's really great because you get to do this like as a living gitu. Yep. Kayak you guys are doing this karena kalian kayak maksudnya kayak kalian suka banget sama melakukan ini. Terus you guys get other benefits dengan melakukan ini gitu. Like Kayak money. monetary. Ya bahasa baiknya moneter ya. Bahasa kasarnya money gitu. Tapi kayak how does it feel like gitu? Pernah nggak sih ada pressure yang kayak lama-lama kok hal yang gue sukain ini jadi kayak beban banget ya? Karena gue harus kayak there's like a business side to it obviously. Gitu. Apa all the time it's like fun dan terus-terusan indah atau kayak ada moments dimana yang kayak kok ternyata gue nggak suka yang ngelakuin hal yang gue suka Terus gue bisnisin gitu Okay. ibaratnya. Siapa duluan? Oke. Kalau dari gue pribadi, realistis aja sih. Karena gini, untuk menghasilkan suatu karya, itu butuh orang. Orang itu butuh dibayar akan jasanya, akan profesionalismenya dia. Iya. Akan kemampuan yang dia juga udah diasah nih. Dia kuliah di sini, dia udah Iya. ace dalam bidang itu. Iya. Terus gue sendiri pun, gue harus membayar semua jasa gitu loh. Kayak,
in the end pasti tentang duit, pasti tentang duit. Mau gue sebatu apapun ngikutin idealisme, gue nggak perlu duit, gue mau berkarya sesuka hati gue. Nggak gitu bisa. Nggak bisa. Pada akhirnya akan harus ada yang dibayar dan gue pun harus mereward diri gue gitu. Dan gue harus berproses juga dan itu butuh duit gitu. Karena semua ini tentang duit gitu kan. Tapi untuk kayak mau berhenti karena gue merasa kayaknya hobi gue sekarang jadi beban ya. Kenapa ya gue jadi kayak kok susah banget nih ngikutin alurnya kehidupan, di mana kadang gue merasa dituntut untuk melakukan ini padahal gue seneng banget dulu gitu. Menurut gue semuanya pasti ada resikonya. Sebenarnya gini, kalau gue lihat diri gue sekarang, gue beruntung banget, Pak. Ada orang di luar sana yang merasa ini bukan dia. Bahkan tiap hari bangunnya susah. Karena dia ngerasa gue harus ngelakuin rutinitas yang gue benci gitu. Gue masih mending gue ngelakuin ini dan itu dibayar. Itu kayak menurut gue ya itu privilege yang harus gue sangat syukuri. Gitu. Jadi setiap gue gak ngerasa bersyukur, gue pasti mikir, gila ini gue kedip datang duit. Kayak gue ngapain datang duit gitu. Datang dari hal yang gue sangat suka gitu. Rutinitas ini nggak pernah gue sesali. Tapi ada di luar sana tuh yang nggak beruntung. Gue bisa bilang itu nggak beruntung ya. Dan mereka tuh juga nggak salah memilih jalan itu. Mungkin mereka salah, tapi itu yang mereka pilih gitu kan. Kalau gue tuh nggak bisa gimana ya. Menurut gue ngeluh tuh sekarang udah bukan kegiatan yang harus gue lakukan. Ngeluh tuh udah apa ya? Sikap lama yang harus lo buang secepat mungkin gitu. Karena jujur, walaupun ya, walaupun terkesan kita kayak nggak ngapa-ngapain gitu kerjanya kayak apa nih, kayak cuman misalnya kayak cuman nyanyi atau kayak cuman musikal. Banyak orang bilang ini kayak kerjaan bercanda. Tapi nggak bisa lo bilang kalau kerjaan bercanda tapi lo bisa dapet bahagia gitu. Lo yakin lo kerja tapi lo bahagia? Belum tentu. Nah ini gue kerja gue bahagia. Gitu. Jadi menurut gue untuk sekarang gue nggak pernah ngelihat bernyanyi sebagai beban. Itu tuh sebenarnya dari perspektif dari otak gue lagi gitu loh. Kayak yang bikin itu jadi beban itu lo sendiri. Lo bisa nolak kalau lo mau nolak gitu kan. Lo bisa kayak kita udah cukup dewasa buat stop diri kita dari hal-hal yang kita nggak enjoy. Nggak suka. Kayak mudah kok. Tapi gue tau lah tuntutan orang banyak. Gue dikasih privilege di mana gue bisa berkarya. Ada orang di luar sana yang bahkan nggak bisa gitu karena banyak tuntutan. Tapi kalau gue pribadi, anjir gue bersyukur banget dapet hidup kayak gini. Paham. Orang, alhamdulillah orang. Kalau kamu gimana Bun? At this point ya, gue melihat ada karya yang sifatnya kayak, oh ya demand gue dibayar karena skill gue, karena ada tuntutan kayak seseorang membutuhkan gue untuk membantu mereka membuat ini. Gitu. Ada kerjaan yang kayak gitu, sama ada kerjaan yang kayak gue bikin karya yang emang dari gue gitu, kayak adalah dorongan dari dalam yang gue merasa dunia ini butuh ada karya ini untuk suatu purpose gitu, yang dorongannya adalah dari kreatornya. Gue harus ngebalance untuk bikin dua-duanya. Karena yang satu adalah gue melihatnya adalah growth dan kontribusi gue di dunia ini. Yang satu adalah ya for a living seperti yang lo bilang gitu. Ada job-job di mana kayak dua-duanya itu bisa bersatu, tapi nggak semua. Dan gue harus menerima itu gitu. Gue harus tahu ketika gue membuat sesuatu kayak, oh ya ini adalah tipe job yang mana, mindset gue akan beda meng-approach dua-duanya. And I have to accept that there are both, dan challenges-nya beda gitu kan. Karena kayak, oh ya kalau misalnya yang ada demand-nya gitu, misalnya it's a client-based project, kayak ya udah duitnya gampang aja, kayak someone's paying me to do it gitu. Tapi kalau kayak passion projects tuh kadang-kadang kayak justru kita yang berkorban secara finansial. Kayak Jakarta Moving tuh annual projects-nya yang kayak MPS, Gemuruh, Musikal Sekolahan, itu tuh kayak it's always huge financial risk. Tapi karena we believe in the story, karena we feel like dunia tuh butuh karya ini, orang perlu mendengar ini gitu. So we take that risk because we love it. Gitu. Tapi ya seiring berjalan, karena things have to sustain, kita harus imbangi juga dengan job-job yang lain. Jadi jangan terlalu idealis juga sih. Benar, it has to be a balance. Dan ini gue mau sedikit cerita ya. Before it became my job, it started as a volunteer thing. Jadi waktu Musikal Sekolahan dan Gemuruh dan MPS pertama, you volunteered too kan yang pertama? Yes, I did. So Jakarta Moving itu started with it was a passion movement yang benar-benar pure volunteer, kayak the scriptwriter, the set designer, the everything dari mulai kreatif sampai ke kru apa segala macam, benar-benar kayak
kita belajar bareng aja gitu. Kita sekelompok anak-anak soto yang punya kecintaan, yang mau meluangkan waktu dan tenaga dan melakukan ini bareng-bareng gitu. And that grew into something bigger ternyata, yang kayak ini mulai harus di approach nih, karena kayak dari kita yang belajar bareng lama-lama jadi skillful bareng juga kan. Dan seperti yang tadi kita bilang, skill itu harus di reward. To be able to sustain, to be able to have these people yang udah cinta banget sama pekerjaannya, for them to keep on doing it, it has to turn into a job. It has to fulfill their needs gitu kan. Betul. So then dari yang tadinya semangat volunteerism yang benar-benar community based banget, akhirnya kita evolve, ada dua kaki. Kita tetap kontribusi di growth SDM. For people to start and begin gitu, kita kasih path-nya sebagaimana kita dulu juga mulai. Tapi kayak kita bikin path lanjutannya, which is like the business side. Kalau lo mau serius di sini, kalau misalnya dalam prosesnya skill lo kayak wah nyampe nih ke sini gitu, kayak ada jalannya, lo nggak mentok gitu kan. Betul. Dan itu salah satu hal yang kayak sampai sekarang gue juga masih memperjuangkan untuk ngelancarin path itu. Kayak kalau lo mulai investasi skill dan tenaga lo dan pikiran lo dan waktu lo di Jakarta Move-In, kayak ada nih, ada jalannya untuk lo bisa masuk ke dunia kreatif. Tapi kayak ya for now it's still a path yang kayak apa ya, harus terus digali. Yeah, it's still being built. I mean, it's kayak mulai berbentuk, tapi kayak it belum se-reliable itu. Karena kan memang industri kreatif kan full of surprises ya guys, betul. ya. You never know, things change like all the time. Cepet Apalagi sekarang tiba-tiba pandemi, everything change lagi, dan kayak kita harus adapt and everything ya kan. So yeah, it's ever ongoing changing process like always. Betul. Tapi aku agree banget sih, like when you guys said bahwa I love doing this, and gue malah sekarang ngeliatnya gue bisa melakukan ini for a living tuh, it's not gue bisa komplain kalau kayak gue nggak jadinya, gue ngomong apa sih? tenang. Maaf ya, profesional banget. Tapi ya maksudnya udah nggak ada ruangan lagi buat yang kayak aduh kok gue sedih sih gara-gara yang tadinya gue bisa sebebas mungkin ngelakuin ini, like it's just a passion for me, dan gue emang suka ngelakuin ini, terus jadinya jadi beban gitu. Tapi justru malah people who get to do what they like for a living should be grateful, karena banyak banget orang di luar sana yang they don't get to do that even if they wanted to. Betul. Hal ini apalagi like being in the creative industry, itu tuh bukan sesuatu yang gue wake up gue mau jadi penyanyi sukses hari ini, tuh nggak yang kayak gitu. Jadi kayak for you guys and for other people di luar sana yang bisa melakukan apa yang mereka suka for a living, udah mereka nyanyi dan mereka berkarya dan mereka menari dan mereka melakukan hal-hal kreatif yang mereka suka, terus mereka dapat uang, itu kayak gue udah nggak punya ruangan lagi buat komplain, man. Kayak harusnya gue bersyukur gitu tiap hari, karena ya gue bisa melakukan ini dan it's beneficial for me in a lot of ways gitu. Kalau dia komplain ya berarti bukan passionnya dong, ya lu ganti kerjaan aja. Dan paham. Yes, menambahin ya, kayak aku sih mikirnya gini ya, kadang memang stres, pasti stres. Tapi gini, enaknya jadi passion, jadi sesuatu yang kita pekerjakan ya. Enaknya gini, walaupun sestres apapun, kita tuh ingat kalau musik tuh menyembuhkan gua. Jadi gimana caranya supaya gua keluar dari stres itu? Ya musik lagi. Mau nggak mau kita balik ke tempat kita berdiri lagi. Mau nggak mau ya. Karena walaupun gua stres apapun ngejalanin prosesnya, gue inget kayak tuh dulu gua depresi yang nemenin musik. Gue yang saat gue depresi, gue mengerjakan pekerjaan, gue nulis skrip atau gue nulis apapun gitu. Kayak itu yang pernah nyembuhin lo, dan mau nggak mau obat lo itu. Itu sih. Nggak ada ruang buat muak lagi gitu kayak ya gue Indian bakal balik lagi ke situ gitu. Mau nggak mau. That's actually really amazing. Tapi aku juga setuju in the parts yang kayak ya mau nggak mau di dunia ini pasti butuh balance ya. Passionnya ada, tapi tetap ya this world needs money gitu ibaratnya. Itu sangat equal. Gue pernah dipaksa bokap gue untuk kayak stop Jakarta Move-In and like get a real job, karena waktu itu kan as I said it started voluntary kan. Dan kayak menurut nyokap dan bokap gue waktu itu kayak memandangnya ini kayak ekskul yang keterusan gitu. sorry. Ya kan gue udah nggak sekolah, udah nggak kuliah, tapi kok lo masih anak ekskul aja, kerja dong gitu kan. Paham. Until I tried some jobs ya, walaupun tetap di industri kreatif, tapi kayak it just didn't sit well with me. Kayak my mind was always escaping back ke Jakarta Move-In gitu. Dan akhirnya ya gue dan ya mungkin kita juga kayak pernah ngerasain like pushing something yang waktu itu seemed like impossible, but like you just had that drive to keep on doing it. Dan akhirnya kayak ternyata muaranya ini, ternyata kayak ya ada jalannya gitu, ternyata
si ekskul keterusan ini memang menjadi sesuatu yang kayak akhirnya Bisa gitu. jadi living gue gitu. Iya. Tapi kayak kalau misalnya gue nggak ngikutin dorongan dari dalam gue dan gue go with keinginan orang tua gue dan di sekitar gue yang kayak ya wanting me to do the normal thing, which is like get a corporate job, I wouldn't have known that ternyata ada jalan di situ. Karena kayak gitu kan, lu nggak bisa ngeliat jalan ke depan, lu cuma bisa kayak setelah lo lewatin, lu lihat ke belakang, oh ternyata kayak gitu jalannya kan. Betul. Gak ada yang tahu totally ke depannya bakal kayak gimana. Iya. So, just do it. Ya. Just do it. Kayak inti, just do it. kompasnya di sini. Iya. Asik. Anjay. Oke. That was really nice. Nah, ini juga, that was really nice. Nah, tapi aku udah nggak bisa berkata-kata lagi karena kayak whatever you guys said was really really true gitu. Kayak itu udah kayak webinar lesson gitu. Tapi we've talked a little bit about like you guys and your passion and how you guys like make it turn it into a living. Pertanyaan aku yang kedua adalah selagi di topik-topik passion nih, what do you guys think of people yang they're in the industry and they're doing like maybe even better than all the people you know have like 1,000 built up passion inside them gitu. Tapi they're doing better, tapi they don't have the exact same passion. Kayak bahkan mereka joined for a completely different and completely wrong reason. Menurut kalian itu kayak gimana? Suter, ini suter dulu. Kayaknya karena kita sekarang berkecimpung di industri musik, pasti lebih sering ketemu orang-orang kayak gini. Iya, betul. Coba gimana gitu? Bahkan gue sering melihat di depan mata gue sendiri, ini orang sebenarnya nggak enjoy pekerjaan. Walaupun kita bisa lihat nih anak kayaknya hidupnya enak banget ya. Iya. Tapi sebenarnya dia nggak bahagia. Itu sering banget. Apalagi gue juga anak baru di industri musik, industri kreatif. Jadinya kayak semua tuh terkesan baru dan kayak Wow. kayak memang terlihat di layar kaca, terlihat di layar handphone kita, semuanya sunshine and rainbow. Di belakangnya kayak lu bisa lihat nih kayaknya orang gak enjoy ya. Iya. Ini orang tuh kayak bisa dalam sekejap mata di belakang layar dia diem kayak nggak hidup. Tapi di pas yuk action gitu. Iya. Itu bisa lo lihat dan jujur menurut gue itu menyedihkan. Iya. Tapi miris juga. Iya. Jujur miris banget, kayak gue ngeliat itu miris banget. Iya. Tapi gini, gue percaya privilege itu nyata gitu loh. Kalau tuntutan itu ada. Jadi gini, menurut gue semua orang punya pilihan mau hidupnya itu ke arah yang dia nggak suka, apa yang dia suka gitu. Sebenarnya mereka punya pilihan. Tapi privilege itu balik lagi kayak kadang banyak orang yang nggak beruntung gitu loh. Banyak banget orang yang nggak beruntung, kayak lo bisa lihat kayak ini anak kayak jalannya itu ngurus-ngurus saya, tapi ya lo bisa lihat lah anaknya privilege tapi si orang ini kok enggak, orang ini kayak tetap aja di situ-situ aja walaupun dia punya potensi. Pernah nggak sih lo ngeliat kayak ini orang deserve lebih anjir sebenarnya. Iya. Ini orang anjir sebenarnya orang potensi, tapi menurut gua ya itulah hidup. Kita nggak bisa gue nggak bisa bertanggung jawab nih, walaupun gue iba, tapi gue nggak bisa bertanggung jawab atas hidup dia, merubah hidup dia. Menurut gue itu impossible untuk dilakukan gitu. Yang kita bisa lakukan adalah ya mensyukuri apa yang gue sekarang udah jalani gitu loh. Melainkan kayak gue harus tetap stick sama kepercayaan gue dan memberikan motivasi kepada orang-orang yang setidaknya mau juga kayak berkecimpung di dunia entertainment, tapi maunya ngikutin kayak bahagianya gitu. Karena gimana ya, itu kejamnya hidup sih kalau menurut gue ya. Tapi gue yakin semua orang punya pilihan untuk mau hidupnya ke situ, ke hal yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Kayak jujur ini kok konsepnya kayak apa ya, kayak gimana ya, abstrak banget gitu loh. Karena sedesperate-nya lu tahu betapa sedihnya hidup orang-orang yang seperti hidupnya kayak kepaksa, tapi kita nggak bisa merubah gitu. Itulah hidup, karena kita nggak tahu tuntutan mereka tuh apa di balik semuanya itu, kenapa mereka milih city life misalnya, atau kayak hidup yang tidak adil ini. Betul. Tuntutan tuh banyak banget, Pak. Jadi gimana tuh? So instead of it, gue takut salah anjir sejujurnya. Tapi so instead of it being yang kayak oh nih orang kayaknya nggak usah di industri ini, tapi yang kayak we don't know gitu kenapa mereka melakukan itu in the first place gitu. Karena jatuhnya bukan yang kayak get the hell out, tapi kayak ya kasihan anjir gitu. Jujur. Sebenarnya gue I don't think there's a right and wrong reason especially to do in the anything. creative It's industry. just different reasons nggak sih? Kayak lo melakukan itu karena lo suka,
atau karena ya memang ternyata rezeki lo di situ, penghidupan lo di situ, atau both gitu kan. Kalau both ya berarti oke, lo you're living the life, man. gitu Itu kan. literally Kayak living kata the Gita. life gitu. Exactly. Kalau lo suka tapi kayak lo duitnya nggak di situ ya berarti kayak ya itu Balik lagi kan kayak banyak sih sebenarnya teman-teman gue yang kayak they choose corporate jobs because they need to like make a living, tapi kayak sebenarnya kayak gue selalu menunggu kapan waktu gue balik lagi ke performing arts atau balik lagi ke nyanyi gitu-gitu tuh banyak banget tuh teman-teman gue yang kayak gitu. But then again mungkin gue melihat juga di industri kreatif itu banyak yang memang tujuannya hanya jualan gitu. Dan menurut gue nggak salah karena kayak industri kreatif itu it's not always about ideas and inspiration and passion. It's also about entertainment. It's also about capturing people's attention. Betul. So that big brands can sell their products. Because you sell products by getting people's attention. Gitu. Itu kan ya sebenarnya nggak salah juga gitu. Tapi kayak ya pilihan lo aja sih. Lo mau membuat karya atau mau membuat kontribusi kreatif di jenis kesenian yang mana gitu kan. Kalau dulu waktu gue dipaksa mencoba cari kerja di industri kreatif gitu kan. Sorry. Iya kan, cari kerja di industri kreatif yang kayak misalnya di TV gitu kan. TV kan bikin program untuk apa? Untuk menarik pengiklan supaya mereka bisa jualan gitu kan. Alhasil kayak apa karya yang dibuat mengikuti selera pasar gitu kan. Gue pernah mencoba berkarya yang seperti itu dan gue nggak suka. I could be someone who likes it, tapi ternyata I don't dan gue tidak memaksakan dan ternyata memang gue ya again balik lagi ketarik terus ke vortex-nya, force-nya Jakarta Movin waktu itu. Sementara Jakarta Movin tuh lebih kayak kita percaya kita bisa mendidik penikmat seni untuk suka hal-hal yang lebih bagus. Kalau mereka let's say, ini kan nggak ada pasarnya, nggak ada. Kalau kita percayanya pasar tuh bisa dibentuk, bisa dididik. Lo keluarin dulu kasih tahu nih ada yang lebih bagus, baru orang kayak baru tahu nih gitu. Jadi pasar tuh kayak growing with us. Betul. Gitu. Ya tapi sebenarnya kalau misalnya ya, again menurut gue nggak salah kesenian yang purely for commercial reasons. I don't think it's wrong sih, but it's just two different worlds aja. Paham. Makanya guys, jangan ngejudge creative industry lagi ya. Susah loh kerjanya. Dan kayak sama gak ada duit gitu loh. Kalau semuanya. Betul. Semua punya perannya, benar. Betul. Gue tuh selalu membayangkannya gini, kayak in this podcast, gue tuh pengen banget membahas sering-sering mengenai, do you know bahwa kerja di creative industry, di entertainment industry itu hard as hell. Kayak, can you imagine kalau misalkan di dunia ini tuh isinya cuman orang-orang yang kayak, ayo kita gerak robotik, lolos 9 sampai 5 job gitu kan. Without people actually providing entertainment, without people actually providing yang kayak themselves untuk menghibur orang lain gitu. Atau kayak just bringing like a whole creative side to it, pasti akan susah banget kan. Jadi kayak aku ngeliat orang-orang yang bekerja di creative industry itu yang kayak this is crazy gitu. Kayak it's an actual job gitu maksudnya. Kayak that's why kadang-kadang aku suka mikir gitu, orang-orang yang ngejudge people ketika mereka bekerja di creative industry itu kenapa sih gitu. Kayak maksudnya it's a recurring topic bahwa orang kayak banyak banget orang yang berpendapat bahwa lo kerja di creative industry. Iya gitu. Kayak the setback-nya tuh ada gitu di mata-mata orang-orang dan maksudnya kayak gue tuh selalu pengen bertanya sih kayak kenapa sih? Why gitu. Lo nggak tahu apa susahnya kerja di creative industry kayak apa? Lo harus pasang muka depan banyak orang. You have to sometimes put up a front that maybe you're not gitu. Jadi kayak creative industry itu sulit gitu. You guys just don't know about it gitu. Dan sebenarnya gini juga kalau kita lihat di perspektif lainnya, bisa jadi mereka memang living the life 9 to 5. Mereka tuh emang pengen kerja 9 to 5 di balik kubik atau corporate life. Sebenarnya itu nggak masalah juga gitu. Kayak kalau gue pribadi ya ngelihat teman-teman gue sekarang, apalagi kita umurnya hampir sama kan, dan ngelihat banyak teman-teman. Ya kita hampir sama juga nih. Ini teman kita umurnya 17 tahun. Kayak kita di seumuran gue, kita tuh masih kayak bakal jadi apa ya. Untungnya gue dikasih sama Tuhan kayak sedikit pencerahan, Git, mau nggak kamu ke jalur kesini? Kayak banyak dari mereka yang juga lagi wondering, masih kayak mencari-cari mereka tuh sukanya apa dan mereka mau jadi apa. Menurut gue kayak kalau di tempat kayak gini ya, kalau lo juga kita saling mencari kita maunya kemana, gak bisa sikut-sikutan dan gak bisa saling kayak, aduh lu mau kerja kayak gitu, lu mau kerja kayak
banyak orang yang ngeliat gue kayak badut. Iya. Tapi sebenarnya bukannya lu yang badut gitu loh. Iya, iya. Tapi ya santai aja maksud gue. Anjay. Gue gak gocek lu gak gocek gue gitu kan. Takut. Ya udah kerja aja lah duit Iya, iya. gue. Paham. No judging gitu. No Why judging. should you judge gitu? Itu sih. Selagi uangnya masih halal dan masih melakukan yang disukai, kenapa harus di-judge? Pokoknya kembali ke halal itu nomor satu ya. Halal dan happy. Iya. Double H. Sekarang kan kita lagi dihadapi dengan the virus that shall not be named nih. Depannya C, belakangnya A nih. Yang telah menjadi pandemi nih di satu dunia kita. Pengen nanya sih kalau misalkan kalian berdua nih, selama pandemi ini tuh, yang susahnya di pekerjaan kalian tuh apa sih? Silakan. Well, Silakan bos. where do we Obviously. start? Obviously. Mulai dari mana ya? Ini pembicaraan yang ini kita baru mulai nih. Iya. Ini baru nih. Teater itu kan adalah soal ruang dan waktu, Iya. ya kan? Kita sharing space and time and experience, a life experience. That's what theater is all about. And how can you do that without sharing space and, you know, atmosphere, ya Iya. kan? Ya, sekarang semua pindah ke virtual gitu. Sekarang lagi ada perdebatan besar di dunia teater gitu. Teater virtual apakah tetap bisa disebut teater kalau tidak di ruang yang sama gitu? Ya, itu debat yang sangat panjang. Kita tidak akan membahas itu di sini. Kita tidak akan bahas ini di webinar ini Tapi, ya. Webinar. iya, mungkin key takeaway yang bisa gue coba jadikan topik gitu ya hari ini adalah adaptasi, ya nggak sih? Iya. Kayak si the virus that shall not be named ini memaksa kita untuk grow in ways yang kita nggak kebayang sebelumnya. Yes, betul. Kayak gue mau memulai audisi MPS walaupun waktu itu udah mulai WFH ya. Lu mau aja lagi tetap audisi gitu. Terus kayak mana ya? Terus kayak anjir setahun kemudian masih gitu ya. Yang mana kayak kita kira, oh iya 2 minggu lockdown hilang dadah. Enggak. Oh iya nanti lebaran bakal kelar. Enggak juga. Oh iya nanti akhir tahun ganti tahun. Ya enggak juga. Bro. Kayak udah, lo jangan berharap kayak things will go back the way it used to. Yeah, maybe it will, tapi kayak it's gonna take time. And there are things that already changed that will not be unchangeable, betul. ya kan? Contoh pakai masker. Mungkin. Dan ya efeknya ke karya, ke dunia kreatif, ke how art is being distributed and being consumed. Iya, pasti berbeda. Iya, itu evolution yang akan kayak, ya itu legasinya corona dan kayak, ya mau nggak mau, you have to Diikutin. follow the new ways gitu kan. And we have to think about how karya yang kita buat tuh distribusi barunya seperti apa. Mungkin kalau misalnya offline tuh sudah balik lagi, ya online ini tidak akan hilang. Mungkin bakalan jadi kayak alternatives. There's going to be always offline dan online gitu. Iya. So I guess adapting from what was traditional to like digital dan modern, it's something yang kayak a constant learning journey kan. Terus Jakarta Moving sendiri juga jadi lebih semangat untuk kayak oke, kita eksplor medium-medium baru, misalnya musik ya kan. Musik distribusinya ya walaupun live music is everything ya, tapi kayak like recorded music is also kayak powerful ya kan. Terus like podcast, hello, Hello, hello friends, terus hello world. Bentuk-bentuk kesenian lain yang kayak sudah evolved dan bisa tetap menjangkau orang banyak, let's say film, the way we watch films now juga lagi changing kan, dari yang nggak bisa ke bioskop terus sekarang kayak always stay changed. Yeah, I mean, there's streaming more than ever now. People are streaming more than ever. Betul. Like video on demand and everything. Dan ya mau nggak mau kita harus berpikir kayak nggak cuman kayak how we respond and how we distribute dan mempersembahkan karya kita sekarang, tapi kayak ya kita harus mikir like 2, 3, 4, 10 years ahead juga mau nggak mau kan, kayak what's gonna be next, walaupun kayak ya it's never going to be like 100% sesuai prediksi, tapi kayak you always have to think the next thing in order to survive, ya nggak sih? Setuju. Betul. Kalau menurut gue ya, pandemi ini sebenarnya gini, a change that we learned the hard way. Kalau itu gue gini sih, by soalnya Gita. gini, kayak gini. Katanya mau bahasa Inggris, sekarang quote-nya bahasa Inggris. QBG. Gue kayak insecure tapi kayak mau secure. Gak boleh insecure kan, solekmu. Oh siap. Solekmu. Jadi gini, kalau gue gini, sebenarnya pandemi ini
kalau bagi gua ini berkah. Mohon maaf nih, bagi gua berkah karena berkat TikTok, berkat pandemi gua main TikTok dan hidup gua berubah di situ. Jujur, gua di tahap kayak gini. Sumpah kalau misalnya ini pandemi nggak terjadi, apakah hidup gua akan sama? Apakah hidup gua beneran berubah? Kalau misalnya pandemi ini nggak terjadi, itu gua juga mikir nih. Kalau kita balik, nah sebenarnya gini, gue yakin hidup kita sekarang yang tadi gue bilang we learn the hard way, sebenarnya kayak mau nggak mau, walaupun udah kembali ke normal juga, kita akan cara baru pak. Kayak Jakarta Movie nggak akan mikir tentang gimana virtual kalau nggak gara-gara pandemi, ya nggak sih? Kayak kita nggak akan tahu. Pas dikasih kayak gini baru mikir kan. Jujur, jadi kalau gue sebagai penyanyi kita rindu gigs of air, kayak jujur rindu banget nih, pengen bertemu gue dengan sebagai orang. It Gitaf pengen di panggung gitu. Oh Dulu iya. kan gue nggak jelas, dulu kan gue kayak Bener. nyanyi bercanda aja kan. Iya kan? Jangan gitu dong. Berarti belum berarti pernah kan next ketemu bucket list momen. lo adalah lo nyanyi lagu lo depan live audience. Yes, Kayak pasti. that energy gitu Iya ya. kan? Iya bener. Banyak artis terkenal gara-gara panggung, tapi gue artis terkenal gara-gara pandemi gitu loh, kayak artis berkat pandemi gitu loh. Dan gue belum pernah ketemu orang langsung dan gue bernyanyi di depan mereka. Mereka tahu gue cuma nyanyi di online, di sosial media gitu. Ini kan cara baru gitu loh. Dan gimana ya, gue sih melihatnya kayak memang hidup kita tuh udah berubah sekarang. Mulai detik ini, mulai itu corona nggak boleh ngomongin ya. Kayak Itu rules yang boleh di-break sih. Kayak ibu host aja tadi yang melarang. ini tuh kayak di saat itu diumumkan, harusnya lu udah tahu hidup lu akan berubah di situ. Hidup semua orang. Karena cuy, hidup kita di pause secara kolektif, Pak. Kita stres nih, padahal semua orang stres. Semua gagal, semua yang direncanakan untuk 2020 hancur, lebur, nggak ada satupun yang jalan. Kayak Double R. mohon maaf nih, gitu loh. Kayak lo aja nggak bisa ngerasain padusnya Pak Dibio, gitu. Gue merasa terugikan. Iya kan? Tapi Dia nggak bisa merasakan, gue sengaja tidak merasakan. Mohon maaf, gue anak UI terburuk Kayak semua sepanjang orang masa. Mahasiswa tidak teladan. Beda sama mereka-mereka ini. Kayak Jais. Mohon maaf banget. Yang udah pernah ngerasain sekolah offline, kuliah offline, Harusnya bersyukur. harusnya bersyukur. Karena Kayak gue nggak pernah. harusnya tuh kita tahu. Jadi gue melihat sekarang gue udah nggak boleh ngeluh pak. Ini udah bukan saatnya ajang keluhan siapa yang paling berat, hidup siapa yang paling sulit di masa sulit kayak gini. Nggak bisa. Mengeluh idol. Gak Kayak, lucu. Tadi ini tuh udah. Gue support dia loh. Bos gue anjir. Udah bukan bos lu lagi kan? Ini bos gue kali. nggak, dia dulu kayak Tania I love you so much. Sekarang kayak gue kayak Kal, apa jing? 5 years later, I'm still cute. Ya kan? Jadi kayak gue mendingan sekarang tuh kita jadiin tantangan nih. Apa nih? Cara baru nih. Kita harus meninggalkan cara-cara dulu, cara-cara lama yang selalu kita udah terbiasa tuh di setting. Oke, begini. Kayak menurut gue ini perubahan yang walaupun kurang ajar ya. Kok gini gitu. Kok hidup pahit banget begini. Dan tiba-tiba gitu. Iya kan? Ya, itu gue setuju banget. Adaptasi. Adaptasi itu penting banget. Kalau lu nggak bisa beradaptasi, lu tersingkirkan pak. Lu kalah. Lu kalah di perang ini. Ini sebenarnya kita perang cuy. Perang sama yang kita nggak lihat. Kayak kita nggak tahu di ruangan ini. Jangan. Jangan sampai ya. PCR langsung besok. Ya lalu di belakang kita produser kami mengetatkan maskernya, tidur memakai hoodie. No touching. Gue punya masker ngapain kayak gini ya? Geblek. Kayak kita nggak tahu gitu. Kita perang. Nah siapa yang gugur? Berarti dia nggak bisa survive gitu. Jadi untuk kalian yang masih dapat kesempatan nggak bisa nih, lo harus bersyukur nih. Lo tahu besok mau makan apa? Karena banyak orang di pandemi ini bahkan bingung mau makan apa besoknya. Gimana dia ngasih jajan ke anak-anaknya atau ngasih kuota ke anak-anaknya untuk belajar besok aja. Lo harusnya bersyukur gitu. Nah sekarang tuh kayak, gue juga ngeliat gini. Dulu kita sering banget sebelum pandemi kayak gini. Anjing gue pengen nyoba jahit dah, tapi nggak bisa. Gue pengen belajar main gitar dah, gue pengen belajar main drum dah. Sekarang lu punya waktunya pak. Lu punya waktunya anjir. Kayak lu bisa ngomong kayak yang dulu lu kayak
duh gila gue sibuk banget nih, gue gak bisa nyoba. Kayak gue pengen deh kayak belajar ngopi, barista, belajar masak, belajar masak. Sekarang lo punya waktunya, let's go. Yang nggak bisa lagi lo kayak, aduh pandemi gimana nih, hanya. Nggak bisa. Justru malah ini waktu yang tepat untuk produktif. Yes. Agreed. Jadi itu yang gue selalu bilang ke orang-orang. Kayak ngapain lo bersedih over something yang ya udah kejadian gitu loh. Kayak lo mau ngapain, lo mau tiba-tiba jadi scientist terus lo menemukan vaksinnya kan nggak mungkin. Tidak gitu kan. bisa. Jadi selagi hal ini udah terjadi, mikirnya coba dipikir kayak ini tuh kayak waktu tambahan gitu loh. Pikirnya positifnya gitu. Kayak ya udah dari kemarin lo pengen nyoba apa tapi lo nggak bisa, pada akhirnya sekarang lo udah bisa nih. You have all the time in the world. Sekarang semuanya bisa dilakukan online. Lo bisa double device. Lo bisa cuman kayak misalkan dari kelas online lo menyalahkan laptop lo terus lo melakukan hal lain sambil meeting hal lain gitu. Sambil nonton konser, itu sambil juga sekolah bisa gitu. bisa, Iya, gitu. maksudnya kayak selagi kayak gitu tuh bisa do something yang produktif. Don't let ini sebenarnya tapi kayak don't let this pandemic stop you from doing what you love. Apalagi kalau dapat privilege yang kayak tadi gue bilang, lu masih bisa makan besok harinya gitu. Dan terutama bermusik ya, karena saya musik, lu bisa bikin karya sekarang juga detik ini. Lu bayangin kalau pandeminya lo hidup di 20 tahun yang lalu yang kayak GarageBand, hello, gimana caranya gitu, kayak Logic. I don't know how to record. Ya kan, nggak tahu cara record. Sekarang tuh kayak anjir, teknologi udah di sebelah lu, Pak. Lu bisa, menurut gue sekarang gue dapat anugerah bisa bermusik di masa sulit seperti ini aja tuh udah kayak berkah. Tapi tetap gue sangat menanti kapan momen pertama lo bisa kayak solekmu hati Karaoke. lebih kasar itu gue sangat menunggu. Apa? Hal indah Butalah. Sumpah, gue gak sabar banget. Karena kayak, gak sabar. even though sekarang itu tuh, the stigma of that now is like cara lama. Gue tetap percaya bahwa that human connection, that bonding, that feeling of unification yang bisa diciptakan oleh musik dan pecinta musik, itu tetap gak akan tergantikan sih. Like, ruang dan waktu itu. It's like, apa ya, hal-hal vintage kan maksudnya walaupun ada yang modern tapi kayak we still appreciate the OG ya kan. Agreed. And like I still feel Respect kayak to the OGs. ya mau bagaimanapun live music, live theater, like that experience tuh kayak that's what makes us human. We crave experience. Dan itu tidak akan ditinggalkan juga sih. Tapi selagi tidak bisa, Benar. you gotta adapt kan pasti. Kayak I totally agree with you. Yang gotta pay respect to the OGs gitu maksudnya. Kayak performing live dan feeling that vibe itu tuh pasti nggak bisa tergantikan. Ya kita misalnya zooman tapi kita memilih untuk datang. Pasti beda gitu. Nah, this might be the last question for me. No. Tapi setelah ini kita akan dig dive ke pertanyaan-pertanyaan dari question box. Because we left the question box di IG-nya limitless.bvm. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, jangan lupa kalau misalnya kita bakal open the question box every 2 weeks. Setiap kali kita mau ada guest. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya @limitless.bvm untuk bertanya-tanya nih ke next guest star kita nih. Nah, for my last question of today, tadi nih kita udah ngomongin banget tentang privilege. Privilege is like a topic, a recurring topic nih di sini nih. Privilege juga sekarang. Nafas dulu. Inhale, exhale. Udah kayak mau batuk gitu. What I wanna ask adalah, privilege menurut kalian tuh sepenting apa sih? Like, not just in your jobs, but like in everyday gitu. Karena kan privilege kan maksudnya itu topik yang sekarang tuh lagi kayak ya everywhere tuh semua orang tuh yang ngomongin mengenai privilege gitu. Di TikTok, di Instagram, di Twitter semuanya tuh ngomongin, oh my god, pasti lo kayak lo orang yang berprivilege nih. Nah, menurut kalian privilege, terutama di pekerjaan kalian tuh apa sih? Privilege tuh How kayak, important it is. kenapa somehow privilege tuh kayak negatif ya Iya. konotasinya? Padahal kayak sebenarnya privilege dan rezeki sebenarnya sama nggak sih? Gitu. Kayak, ya menurut gue rezeki itu memang, rezeki orang beda-beda ya satu kan. Tapi ada faktor juga kesiapan lo menerima rezeki itu. Halinda butuh waktu untuk datang guys. #solekmu. Gila. Dan kayak lo coba if you replace kata privilege dengan Rezeki. jadi kayak lebih nerima aja nggak sih? Kayak ya ini emang rezeki lo gitu. Kayak itu emang privilege lo. Dan kayak apa yang lo bisa lakukan adalah ketika rezeki itu datang, ya udah di embrace dan lo gimana caranya
lo lipat gandakan, lo terima 1, lo jadiin 2, lo jadiin 3, lo jadiin 4 gitu. So like, and everything we do in this case, kayak kita lagi ngomongin peran kita di industri kreatif gitu ya. Gimana caranya ketika lo menerima sesuatu, lo nggak cuman mengkonsum itu as like your own personal growth dan experience, tapi lo juga jadiin itu kontribusi lo. Iya nggak sih? Agreed. Terjawab sekali. Ibu Idjita, ini beban nih jujur. Kalau gue pribadi, privilege itu tuh kenapa dilihat konotasinya negatif? Karena menimbulkan persaingan. Oh ya, agreed. Betul. Persaingan yang dibuat sama siapa? Persaingan yang dibuat sama kita dan otak kita sendiri. Dan bagi kalian yang mempunyai privilege lebih, misalnya economic privilege, beauty privilege, ya udah, congrats. Harap digunakan dengan baik gitu. Buat saya yang tidak mempunyai beauty privilege, Embrace. keselak reak. Itu kopi, Semua yang tidak mempunyai privilege itu, let's go yuk kita kerja bareng-bareng. Betul. Lebih dapat nih yang kita mau gitu. Agreed. Karena balik lagi, karena kita juga nggak tahu nih persaingan dibuat sama siapa. Privilege pun nggak ada yang bisa narik. Kita nggak bisa narik privilege orang nggak bisa narik privilege kita. Jadi mau kita ngomong kayak, lo kan cantik, terus lu mau ngapain, mau gerauk mukanya biar dia cantik. Actor. Pinter. Kayak lu mau gerauk atau ya lu kan anaknya siapa? Ya itu semua ngapain bapaknya gitu. Enggak ada. Kita nggak bisa gitu ngambil sesuatu dari orang lain juga nggak bisa ngambil sesuatu. Dan itu nggak jadi hal yang buruk bagi mereka gitu. Disalahin gitu kan kayak ya masa salah lu jadi anaknya orang gitu. Memang pahit, Pak. Itu pahit, itu kenyataan yang pahit dan itu tidak adil dunia ini. Tapi mau gimana saudara-saudara, nggak bisa gitu, nggak ada yang bisa kita lakukan. Face it gitu, face it aja gitu. Jadi what we need to do adalah kayak you just gotta work hard for it nggak sih? If you don't have the privilege. Intinya lu privilege tetap kerja keras, cari apa yang lu suka, lakuin. If you have the privilege, harap digunakan dengan baik. If you don't, rezeki lo akan datang dalam bentuk lain. Oke, gue setuju. Itu benar. Kayak mungkin lo, let's say misalkan lo suka nyanyi, tapi rezeki lo mungkin nggak di connections. Mungkin rezeki lo di kayak suara lo emang saking bagusnya, indahnya, cantiknya gitu. Ya udah lo pikirnya kayak, oh berarti gue harus kerja keras di bagian connections, gue harus main sama orang, gue harus rajin-rajin kongko nih sama anak-anak yang memang di industri kreatif gitu. Jadi kayak jangan pikir itu jadi setback untuk lo atau jadi terlalu kelebihan untuk orang lain. Karena jika memang itu kelebihan buat orang lain ya udah nggak apa-apa. Tapi itu bukan berarti kesempatan lo untuk mendapatkan hal yang sama itu tertutup gitu. Betul. You just have a different rezeki di bidang lain, gunakan rezeki itu biar lo tetap mendapatkan yang lo inginkan. Bisa di bentuk lain atau bisa di waktu yang lain juga. Betul. Sabar. Satu kuncinya. Jangan ngeluh. Jujur, gue tuh terlalu banyak kejadian di hidup gue yang gue gini, kayak menemukan gini. Pas gue ngeluh mulu, kagak dikasih apa-apa. Bener-bener nggak ada yang datang ke gue. Nggak ada rezeki yang gue rasa kayak gila, gitu. Yang di luar kuasa gue. Tapi di saat gue berhenti ngeluh, nggak tahu kenapa ya, datang. Dan tandanya kalau lu udah berhenti ngeluh, tandanya lo siap. Kalau lo kebanyakan ngeluh, lo pasti dinilai belum siap, Pak. Lu yang nanti kaget atau lo yang nggak bisa mempergunakan hal baik yang datang ke lo itu, malah ada lu malah kayak lu buang gitu. Jadi kuncinya jangan ngeluh. Ini tuh kayak law of attraction gitu nggak sih? Gimana Pak? Gimana nih? Gue suka nih. Oh iya. Dibaca ya, bukan buku saya. Tapi salah satu ilmu mujarab gitu ya, kayak what will come to you is what you kayak you are ready kita kan for. Semua energi ya. Kayak kita tuh magnet sebenarnya. Jadi kayak apa yang akan kita receive adalah hal yang sudah kita siap untuk attract juga. Jadi apa yang lo mau attract tuh bukan caranya lo menarik, tapi kayak lo siapin diri lo supaya lo bisa meng-attract apa yang lo cari. It's like trust. Lo nggak bisa memaksa orang untuk percaya sama lo, tapi ya itu akan datang ketika orang lain merasa lo sudah bisa dipercaya. Tak ada yang kurang darimu, kau sempurna, kau harus tahu. Cakep. Kita langsung setuju. Cakep. Tidak ada yang bersuara gitu di belakang. Cakep. Mari kita masuk ke segmen berikutnya. Yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita di Instagram. Kak Gita dari dulu emang suka nyanyi apa enggak sih? Dari dulu aku suka nyanyi. Tapi dulu tuh gue gini, punya pandangan. Punya cita-cita ya, kan biasa ya anak muda. Kayak nyanyi tuh cuma hobi gue, tapi gue akan kerja kantoran. Dulu gue mikir gitu, walaupun gue gak tahu kantoran apa. Dulu gue juga gitu. Ya kan kayak,
udahlah nyanyi tuh kayak cuman hobi gue lah, kayak Iya. misalnya kayak gue jadi penyanyi kafe gitu. Iya. Nah, karena gue dari keluarga Batak, gue jadi biduan di keluarga gue, keluarga besar gue apalagi. Iya. Dan mereka tuh jujur ya, untung support keluarga gue tuh nggak ada habis. Untungnya ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang bilang suara gue jelek satu, mungkin gue udah nggak bisa nyanyi nih. Kayak untungnya mereka tuh supportnya, waduh, keterlaluan sih menurut gue. Kadang berlebihan gitu kan, jujur. Tapi berkat support mereka, ya gue tahu nih kayak nyanyi membuat gue gitu. Iya. Gue nggak ragu lagi. Gitu sih. Nggak ada yang ragu sih. Nggak ada yang ragu sih. Sekarang kan fans cowok-cowoknya Kak Gita banyak nih. Kira-kira kalau Kak Gita digombalin gimana, lebih suka atau jadi geli? Sebenarnya gue biasa aja sih jujur. Gue thankful banget jujur ya, karena berkat mereka juga gue di sini kan. Tapi kalau digombalin ya udah. Pada akhirnya juga nih. Kan lah sama saya aja, saya belum tahu saya sama siapa gitu kan. Iya. Jadi ya udah langsung aja gombalinnya terus gitu. Ditanggepin kok pasti. Ditanggepin kok pasti. Silakan mencoba guys. Silakan mencoba ya. Selagi bisa kan. Setelah ini teman-teman langsung DM aja @itgitaf ya. Aus nih. Ada yang nanya nih, kapan lagu keduanya Kak Gita rilis? Jadi gue akan rilis single yang jadi gini nih, bingung gue awalnya gimana. Jadi ada video gue, 2 video yang lumayan gede di TikTok, dan itu banyak demand buat dijadiin single utuh. Nah akhirnya itu akan keluar tanggal 19 nanti. Memang promonya nggak akan gede, nggak akan kayak heboh banget seperti Solekmu. Cuman semoga teman-teman mau dengerin, mau membagikan ke teman-teman lainnya juga. Tapi untuk single gue yang literally Gita nih, It Gitaf, itu akan keluar sekitar kelar lebaran. Wah, Masih lama. Masih lama, Agit Kak. lama banget. Gue udah gak sabar nih. salah satu fans club Coba teh. FG. Oke, and with that, berarti kita sudah berakhir podcast hari ini. Thank you so much for spending your time today. Nggak bisa jadi orang baru nih hari ini. Today was a very good episode karena kita juga belajar banyak banget mengenai kalian berdua and your point of views on a lot of things. Yang menurut gue kayak orang juga harus banget denger nih dari kalian. And thank you banget udah mau spend the time untuk datang lagi ke sini. Thank you udah mau sharing-sharing, udah mau membuka diri di depan banyak orang dengan kita hari ini. I hope you guys had a great time. Ya pasti. Dan buat teman-teman yang sedang menonton dan mendengar, jangan lupa to subscribe Limitless Channel. Jangan lupa juga untuk follow Spotify kita. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita. Because we're gonna be making contents like this all the time gitu. So, if you guys wanna keep on looking at what we are going to be making in the future, jangan lupa untuk follow all our social media. Keep updated. And yeah, that's basically it. Don't forget to give a like and leave your comments as well. That's it for today. This is I'm a Protagonist, a podcast by Kalia Sabina Samadina in collaboration with Limitless Media. See you guys later. Bye bye.